Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Horas Manjodoh, selamat datang di diskusi Batakologi yang ke-20 bersama dengan saya Luna Siagian sebagai volunteer dari Batakologi, ditemani oleh pembicara pemateri seperti biasa Bang Yuri Sagala. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tema yang sebenarnya sangat berdekatan dengan saya, mengingat studi saya waktu kuliah. Apa nih Bang hari ini yang kita diskusikan? Iya, sebenarnya kita akan berbicara tentang perkara bahasa ini ya, yang kita akan bicarakan pada diskusi kita ke-20. Ya, bahasa. Nah, lebih tepatnya kita ngomongin apa nih? Kan bahasa ada banyak nih subtemanya. Lebih linguistik kah? Lebih sastra kah? Lebih ke apa masalahnya? Lebih ke permasalahan tulisan ya, dan pengucapan. Tapi dominan di fonem ya pengucapannya. Berarti linguistik nih. Linguistik. Tema besarnya apa nih Bang? Ya, akan kita bicarakan pada bicaranya lah tentang sesuai dengan judul ya, morfofonemik bahasa Batak. Morfofonemik bahasa Batak. Jadi bukan cuma kita bicara soal morfem tapi juga fonem. Fonem. Luar biasa. Oke deh Bang, silahkan. Apa aja nih yang kita bakal diskusikan hari ini, temanya seperti apa, dan bagaimana diaplikasikannya dalam bahasa Batak. Ya, selamat siang ya. Wawas menjual. Kali ini kita sudah masuk ke bulan 13 dalam kalender Batak yang kita sebut namanya Lamadu. Ini bulan ke-13 ini kita mulai pada saat menurut kalender Masehi itu peringatan kenaikan Yesus Kristus. Ya. Jadi pas saat itu juga kita memasuki bulan ke-13 menurut kalender Batak. Kenapa ada bulan ke-13? Menurut petunjuk dari Opung, penambahan bulan ke-13 ini terjadi apabila konstelasi Orion belum tenggelam di barat. Nah, sementara di timur konstelasi Scorpius belum muncul. Oke. Jadi kalau berdasarkan dari catatan para datu, ya disebutkan bahwa munculnya bulan ke-13 ini belum, maka ini kita belum tahun baru. Tapi kalau itu muncul baru tahun baru. Nah, itu yang saat ini terjadi di tahun ini ya, tahun sedang berjalan, maka kita sekarang ada bulan ke-13 untuk kalender Batak. Baik, di hari ini kita akan membicarakan tentang diskusi tentang morfofonemik bahasa Batak. Sebenarnya kalau kita bicara ini lebih spesifik, ini biasa urusannya di bahasa sebenarnya. Iya. Di permasalahan morfofonemik ini urusannya di bahasa. Ini ada sebenarnya topik khusus ini. Tapi karena apa? Karena ini morfofonem ini kejadiannya bukan cuma di bahasa Batak aja, di bahasa-bahasa lain ada. Ya, referensi akan saya gunakan pada pembicaraan ini, ada beberapa buku yang bisa teman-teman lihat di depan. Yang pertama, ini harus kita sebut ini. Harus kita sebut karena apa? Dia orang pertama tentang urusan bahasa ini. Siapakah dia ini? Ialah ini Tuan Pandoktuk ya. Herman Yobone Pandoktuk. Sering kita pakai ya Bang? Sering kita pakai. Ini tentu kita rujuk karena dia ini berbicara tentang bahasa di sini. Ada Herman Yobone Pandoktuk yang ada dua bukunya, dia dua part ya, dua bagian. Bagian yang pertama ini berbicara tentang Klangstelsel, artinya sound system, sistem bunyi. Yang kedua ini dia berbicara tentang sistem the Woorden als Zindelen. Tentang kata, tentang masalah kata. Yang itu kemudian dari kalau teman-teman kesulitan membaca yang pertama dan kedua karena ini bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Ini ada terjemahannya kok. Yang ketiga ini diterjemahkan oleh Scott Campbell ya, Johnny Scott Campbell. Tahun 1971 diterjemahkan terjemahannya keluar 100 tahun kemudian. Lebih 100 tahun. Iya. Lebih 100 tahun.
1864, 1867 itu 41, 42 keluar terjemahannya dalam bahasa Inggris tahun 1971. Udah lebih 100 tahun baru ada terjemahannya. Nggak apa-apa lah. Namanya juga orang belajar ada lagi mengulik-ngulik. Nah, dapatlah terjemahannya begini. Ya, terjemahan bahasa Inggris ini diberi judul Agama Oktober Batak. Ya, Agama Oktober Batak. Kemudian lagi selanjutnya ada tulisan dari kemudian lagi nih tentu yang cukup ultimate juga ini kita sebut dari Warneck. Warneck juga sering disebut ya Bang ya? Warneck juga sering disebut. Beliau adalah pengurus ketiga dari HKBP. Dia punya kamus ini Toba Batak Dosis Bokubu. Kamus bahasa Batak Jerman ya. Kamus bahasa Batak Toba Jerman. Dan kemudian yang selanjutnya pasti semua kenal. Momensen. Semua pasti kenal ini. Nah, yang saya rujuk adalah Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis pada 1878. Ya, semua kenal kita. Momensen ini adalah yang disebut sebagai pengurus pertama KBP itu tentunya. Tapi dia sebelum itu adalah dia misionaris. Yang dia misionaris yang terbilang sukses lah dalam penginjilan di tanah Batak. Dan kemudian lagi juga Alkitab bahasa Batak Toba. Dari Alkitab Indonesia. Iya, sering lah itu jadi seperti mamaku yang bilang, kamu mau belajar bahasa Batak, baca Bibel. Baca Bibel. Ya, karena ini sudah sangat umum dipakai orang ya. Tapi sekalipun kita mengutip Alkitab ini, kita tidak bicara agama. Iya. Kita tidak membicarakan agama, tapi kita berbicara tentang apa? Tentang kata-kata, tentang narasi ya, tentang apa namanya? Tentang struktur kalimatnya. Tentang kata-kata ya, struktur kalimatnya gitu, tentang bahasa yang kita pelajari itu. Bukan urusan agama. Oke, kemudian lagi dari Hayes. Ini juga ada dapat juga dari saya cari mau membahas tentang morfofonim ini, saya coba mencari referensi bagaimana di sana dibahas bagaimana pembahasan morfofonim ini, ada disebut dari Hayes juga ada. Uniknya juga Hayes ada menyebutkan perkara bahasa Batak juga. Dan dari Nababan juga ini disertasi dia juga ada mengutip dari Nababan. Nababan mengutip dari Wandetuk. Jadi berkesinambungan lah ya semua referensi ini. Ya, kemudian terakhir dari bahasa dari teman kita dari dari pulau yang terpisah dari Sumatera, tapi ini juga teman kita juga ini dari Bapak Halawa, Harefa dan Silitonga, suatu bahasa Nias. Jadi juga mengenal sistem morfofonim ini. Ini akan kita akan bicarakan pada diskusi ke-20. Ya, tentang morfofonimik. Jadi ada kawannya selain morfofonimik, istilah lain namanya morfofonologi. Iya. Itu berasal dari publikasi ini, berasal dari istilah ini muncul di majalah apa bacanya ini? Travaux Université Linguistique de Prague. De Prague. Iya, Prague. Susah sekali. Karena bahasa Prancis, jadi R-nya A. Agak seret R-nya itu. Dia seolah dia terpenjara, terperangkap di tenggorokan. R-nya itu apa ya, macam-macam lah itu. Iya. Bunyi-bunyian tadi ada tadi yang nyangkut di sini ya, suara kidung. Tahun 1929. Judulnya ini ya, Sur la morfofonologie. Gitu lah ya. Susah bacanya. Ya. Jadi istilah ini merujuk kepada subsistem yang terbentuk dari sistem yang berbeda namun memiliki keterkaitan dalam pembentukan kata. Ya, sistem itu adalah ada namanya morfologi dan fonologi. Morfem itu morfologi. Jadi dari kata morfem ya. Morfem itu satuan linguistik terkecil yang memiliki makna. Termasuk morfem itu adalah ada kata lagi, ada dibilang ada namanya imbuhan juga termasuk itu ya, afiks ya, termasuk juga di situ di morfem. Fonem sekumpulan bunyi-bunyian yang membedakan satu kata dengan kata yang lain dari bahasa-bahasa tertentu. Jadi itu masalah bunyi-bunyian, fonem bunyi. Jadi kalau berinteraksi lah ini antara morfem dan fonem berinteraksi, jadi muncul istilah morfofonimik yang merupakan cabang dari ilmu bahasa yang mengkaji interaksi antara proses morfologis dan fonologis. Jadi saling berinteraksi, jadi
itu ada interaksi di situ. Iya. Perkara bunyi-bunyian tadi yang saya sebut ada istilahnya yang menghasilkan bunyi nanti ada istilahnya palatal ya kan, guttural, Guttural, palatal, nasal, labial, apalagi banyak itu Apalagi? istilah-istilah itu. Ada istilah apa namanya yang bunyi-bunyi itu kayak ada suara hidung gitu kan. Iya, nasal tuh di hidung, jadi dia agak sumbang dengan gitu. Oke. Kalau guttural tuh dari sini Ada labial. Aha. Labial itu di sisi dia. Iya. This is suara S itu. Suara S yang apa hidung yang M gitu N. Biasanya begitu. Oke. Kemudian inilah contoh salah satu yang saya tampilkan ini dalam bahasa Inggris ini dari Hayes ini. Hayes. Jadi ada saya tunjukkan ini unidentifiability. Unidentifiability, the quality of being unidentifiable. Jadi tidak dapat didefinisikan. Jadi kalau misalnya unidentifiable itu artinya tidak dapat diidentifikasi, tapi unidentifiability agak memotong nih karena aku lulusan linguistik bahasa Inggris. Jadi dia artinya kondisi di mana sesuatu tidak dapat diidentifikasi. Dikenali ya. Yang kedua ini ada Unidentifiable ya, itu tadi tidak dapat diidentifikasi. Kalau yang atas ya kualitasnya gimana ya kan? Ya. Yang kedua itu memang tidak teridentifikasi, tidak dapat dikenali. Yang kemudian yang ketiga identifiable. Bisa diidentifikasi. Kemudian lagi yang terakhir ada identify. Ya. Associate with an identity yang berhubungan kepada identitas. Jadi kata tadi kan dari kata tadi, Iya. Jadi dikenakan apa morfem yang lain berbentuk dia apa namanya afix ya. Iya. Dalam berbentuk afix. Jadi ada dari satu kata muncul kata yang lain. Jadi dia seperti tadi katakan inilah apa namanya satuan kata satuan terkecil ya. Iya. Satu Jadi yang memiliki makna. unidentifiability itu morfemnya itu able, Iti. Iya. Ability itu juga saat itu. Iya. Ability Iya. bisa iti. Iya. Apa itu? Ident itu dari bahasa bahasa Latin itu mengacu pada diri. Iya. Jadi mengidentifikasikan sesuatu itu ada hubungannya dengan Ada diri. Self gitu. Kemudian lagi saya lanjut ke apa dalam bahasa Indonesia. Mhm. Ini perkara apa dia? Perkara afix. Iya. Ada banyak contoh yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Ada di sini prefix itu maksudnya depan awal. Depan awalan. Misalnya menari, mentari, gitu. Mentari. Menari. Jadi me-nya itu adalah prefix. Ya. Di sini prefix. Jadi dia prefix ya, karena dia diletakkan di depan. Stem buat maksudnya akar kata ya atau Iya. ya akar kata menari. Menari kena tari kena me jadi menari. Iya. Mengambil itu jadi apa namanya sedangkan ini yang kita punya lebih yang ada kita buat di sini bertelur. Telur ada makna sendiri. Jadi mempengaruhi makna juga dia. Bertelur berarti dia mengeluarkan telur. Kemudian lagi mengambil ini ada tindakan di sini. Melakukan perbuatan. Putih itu sudah kata sifat kan? Iya. P tambah P jadi yang menyebabkan dia menjadi putih. Iya. Atau yang menyebabkan menjadi putih dan lain-lain, ada juga yang lain-lain. Kemudian lagi infix ini sisipan. Ini kebetulan waktu saya mau cari contoh yang lain apa perkara infix ini, saya coba kebetulan saya coba cari apa beberapa contoh ya. Nah, infix ya, kebetulan saya dapatlah dari Wikipedia disebutkan bahwa di Wikipedia infix ini umum dia di bahasa Austronesia. Iya. Dia nggak banyak atau mungkin cuma dalam istilah-istilah yang slang gitu ya, yang lebih modern dan lebih informal kalau dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang lebih apa? Bukan. Ini jarang mudah bikin. Tapi ada satu contoh dikasih sana, educated diselipkan educated di sana ditampilkan di sana. Kalau di bahasa apa yang kita punya bahasa Indonesia dapat di sini tengok ada gembung jadi gelembung. Getar gemetar. Apalagi gilang jadi tambah M ya, sifat M jadi gemilang. Sidik. Ya. Di bahasa Batak pun ada juga. Misalnya godang, gitu kan. Godang itu besar.
banyak ya sorry. Godang itu banyak. Gumodang yang besar ya, jadi yang lebih besar atau yang lebih besar ya, lebih banyak atau lebih besar ya. Karena kan di bahasa Mandailing juga godang itu artinya banyak itu, besar ya. Bahasa Mandailing godang itu, misalnya kan dibilang ada istilah di Mandailing itu opung godang. Tapi kalau bahasa Toba masuknya di opung duri. Oh, oke. Ada lagi yang sisipan in juga di bahasa Batak juga ada. Sira, sinira. Artinya? Sira itu garam. Sinira yang digaram, yang kasih garam. Oke, jadi dia pasifnya ya? Pasif. Oke. Jadi apa di posisi sana? Ada sisipan itu. Kemudian lagi sufiks. Nah, ini sufiks di akhir kata. Di akhir kata ada apa di sini? Contohan kita tampilkan kan timbang, jadi timbangan. Jadi maksudnya alat. Timbang itu udah punya arti itu. Iya. Timbang itu kata kerja itu. Timbangan alat untuk menimbang. Lagi ada yang jadi bentuk apa dia paham ya. Pancasila jadi Pancasilaisme. Iya. Nah, isme ini sebenarnya Isme itu memang serapan dari bahasa Inggris ism. Nah, jadi sebenarnya bukan bahasa Inggris sih, Belanda. Belanda ya? Belanda. Soalnya memang Belanda sama Inggris juga banyak kesamaannya lah. Kayak sama, tapi yang lagi itu rumpun Eropa Barat gitu ya. Tapi kalau isme ini memang dari bahasa Belanda. Kalau kita kan lebih intuitifnya kita dari bahasa Belanda kan. Isme itu artinya pemahaman, paham. Jadi misalnya sesuatu yang bersifat ideologis gitu, itu jatuhnya jadi isme belakangnya. Tambahan isme, Pancasilaisme, terus habis itu Marxisme, komunisme, liberalisme gitu. Dan lain sebagainya. Baik, ini yang punya kita aja ada ini, misalnya panas itu punya kita tuh. Menjadikan panas ya kan. Apalagi yang ada lagi yang wan ini, sejarawan, ahli sejarah. Ahli sejarah ada arti sendiri. Yang yang berwujud sesuatu jadi masa lalu ya kan. Berwujud kepada berwujud kepada perjalanan hidup itu, catatan gitu ya, catatan peristiwa. Nah, bisa itu istilahnya sejarah ini. Ditambah wan, sejarawan berwujud kepada orang. Tapi ini satu yang menarik nih, contoh menarik. Sorry aku nggak tahu. Ya. Kalau ahli ekonomi biasanya abang tahu disebutnya apa? Ekonom kan? Iya. Sosiolog. Nah, itu jadi ada inkonsistensi juga. Setauku kalau yang sosiolog, ekonom itu dari bahasa Belanda ya? Benar. Ya, setauku gitu. Tapi dalam Indonesia misalnya ahli matematika seharusnya disebut matematikawan, sejarawan. Jadi sebenarnya harus ada konsistensi sih di situ. Karena ada dalam struktur bahasa kita, struktur tata bahasa. Kemudian ada simul fix. Ini apa? Simul apa? Bersamaan ya. Bersamaan dia prefix dan sufiks dimunculkan. Tadi menangkap, tangkap menangkapi. Perbuatan berulang. Pendidikan. Dari morfem didik, lalu kemudian per dan an. Dikasih dikasih apitan pen sama an. Pendidikan yang berhubungan dengan urusan mendidik, urusan didik ya. Urusan didik. Kemudian lagi sekurang-kurangnya dari kata kurang itu. Kurang se sama nya. Artinya paling sedikit itu paling kurang. Paling yang menyatakan paling. Dan mungkin inilah beberapa yang ditengok yang dia di sini. Jadi bisa teman-teman lihat contoh-contoh yang lain. Mungkin di pikiran teman-teman sudah ada. Iya. Teman-teman banyak contoh. Banyak karena bahasa Indonesia itu memang banyak mengalami perubahan makna dengan tambahan prefix, suffix, infix. Bahasa Indonesia sebenarnya menurut aku kayak mirip dengan bahasa Inggris dalam arti kayak kalau bahasa Inggris unidentifiable itu kan simulfix ya, prefix dan suffix. Bahasa Indonesia juga sering tuh kayak gitu tuh, menarikan. Banyak biasanya yang berkaitan dengan pekerjaan tuh juga tuh pekerjaan. Banyak langsung contohnya. Ya, memang agak teknis sekali ya kesannya ini urusan ini. Ya, ini saya coba merujuk ke bahasa yang terdekat ini, yang cukup dekat. Ya, sebenarnya saya tinggal aja kepada kasus ini. Karena pernah juga sih iseng-iseng gitu belajar bahasa Gias.
Tapi lebih kebanyakan saya belajar itu di apa modal literatur ya. Ya. Literatur. Saya punya itu kamus itu. Aha. Alkitabnya pun saya punya. Jadi di kasusnya dia apa namanya bahasa Nias ini ada perubahan dia apa namanya fonem konsonan itu. Mhm. Ada mau jadi fonem F jadi W, jadi fofo Mhm. jadi wofo. Itu dia akan selalu konsisten atau memang cuma di kasus-kasus tertentu? Kasus tertentu ini Oke. ada Contohnya? fofo menjadi wofo. Contohnya ada satu contoh pertama ini kan. Contoh kasus pertama ini. Tarumai tafana ada wofo. Ini kan jadi fo jadi harusnya kan jadi fo di sini buatnya wofo. Mhm. Arti yang kasus kedua le fofo banowi bada'a. Le fofo banowi da'a. Oke. Kan kasus pertama dia itu wofo, yang kedua jadi fofo. Mhm. Ini apa dia berubah dia. Iya. Jadi apa dia masuk dalam kata. Mhm. Tetap dia artinya tetap bunga artinya itu. Yang kemudian lagi huruf T apa konsonan T jadi D. Turu. Guru. Turu jadi duru. Mhm. Contohnya gini kan jadi D di sini dia. Contoh yang dibuat ini saya kasih contoh ya. Yang kasusnya berubah jadi D. No mesoko durunya DG. Oke. Jadi itu juga tetap kondisional ya, jadi nggak? Kondisional. Aha. Itu kondisional. Enggak setiap masuk kayak gitu. Mhm. Kondisional. Kemudian lagi fonem K menjadi G. Fonem K menjadi fonem G. Kara jadi Mhm. gara. Le kara nidana da'el. Semua ini tidak ada batunya. Mhm. Semua ini tidak berbatu. Kemudian lagi contohnya lagi S menjadi Z jadi apa? Jadi saku jadi ini enggak tampilkan contoh. Ya. Saya tampilkan contohnya. Contohnya. Kemudian lagi ada contoh yang lain lagi. Jadi perkara kata sifat dia. Mhm. Kata sifat umumnya kata keadaan ini boleh dengan vokal S atau Z bila masuk dalam kalimat itu. Mhm. Contohnya bisa kalau apa bisa ini indah salah satu contohnya ketemu le atau le no atau dae atau dae. Ini kalau ketemu dia. Jadi apa? Jadi ada masuk jadi berubah dia S jadi Z. Contohnya kan ke saya kan. Ada lagi dia yang apa namanya? Yang kata benda di awal dengan vokal Mhm. jadi apa ditambah dengan S atau Z. Mhm. Ini contohnya satu ini E2. Mhm. E2 itu artinya besar. Jadi saya kasih contoh satu di sini ada nih sebenarnya judul lagu ini. Ya. Dua bawa C2. Jadi sebuah. Jadi C2 di sini. Bukan belum Z di sini ya. Mhm. Ini artinya adalah karena jujuran pernikahan yang terlalu besar. Bahwa itu juga pernikahan. Mhm. Kayaknya di mana-mana problem ini. Masalah apa namanya masalah guru ini. Ini satu kejadian ini bukan udah difilmkan ini. Mhm. Ada filmnya dibuat sama Bapak Pontigia. Mhm. Itu apa 4 seri dia filmnya itu. Ada 4 film, ada 4 part ya. Ya. Dua Bogor Sibua. Kayaknya apa cerita di sana ya bekat Mardika terlalu besar. Kayak di sini kayak kita Batak juga. Sinamon terlalu besar. Sinamon terlalu besar. Yes, ya. Kemudian lagi ini kalau kita punya ini perkara bahasa Batak ini saya ambil daftar isinya dari apa dari Bandetu itu dia ada 2 part itu sebenarnya. Mhm. 2 part, 2 apa? Yang pertama tentang sistem bunyi, Nah. yang kedua tentang pembentukan kata dan kalimat. Gitu. Kalimat gitu. Iya. Ini saya tampilkan di sini. Jadi apa namanya? Saya tampilkan ini. Dia pun contohnya dia apa namanya? Di subbab 10, section 10, the pronunciation of H. Itu aksara Batak itu H itu. Di 10 itu. H ini kadang bisa H ini berubah jadi K. Mhm. Bisa berubah jadi K ini. Nanti lagi kita tengok kenapa ini kejadiannya. Nanti kita tengok. Ada lagi yang selanjutnya a closer N before N L R M. The H consonants as closest before H. Ada beberapa ini. Nanti ini banyak kali dibicarakan sama Pandetu di buku ini. Di buku dia ini. Mhm. Sangat banyak perkara-perkara ini. Tapi dia tidak menyebut. Tapi di sini dia tidak menyebut istilah morfofonemik. Tahu kenapa? Jadi dia nggak secara baku menyebutkan ini morfofonemik, tapi dia langsung menjabarkan contoh-contohnya. Iya. Tahu kenapa? Saya pikir kenapa? Kenapa? Karena morfofonemik dikenalkan tahun 1900-an. Oh. Ini tulisan tahun iya. 1800.
Jadi sebenarnya studinya sendiri belum ada ya? bukan ada mereka, tapi kajian ini sudah ada di Batak ini. Ya, memang biasanya fenomena dulu muncul baru pembakuan Baru teori. pembakuan. Aha. Jadi dibakukan sama siapa tadi di buku Sogla Morfofonologi. Iya. Dibakukan di sana di tahun 1920-an ya. Mhm. Bukunya tahun 1860 sekian. Mhm. Ini saya tunjukkan dulu, ini pun naskah apa nih aksara Batak ini. Ada 19 aksara Batak. Ini bisa teman-teman lihat di layar kita, ada 19 aksara Batak. Ini saya screenshot ini yang versi bahasa Inggrisnya. Supaya bisa kita sama-sama paham. Saya nggak paham bahasa Belanda, saya pakai yang bahasa Inggris saya. Iya. Ya. Ya, ada di sini di 19 Inani Surat itu yang apa, yang buku besarnya itu, pokok kapitalnya, dan 6 anak Surat itu bisa dibilang vowel sign. Iya. Vowel sign ada 6 ini. Ada A, Hama, dan seterusnya. Jadi yang biasanya lebih lazim di bahasa barat tuh kayak Q, F, V itu nggak Nggak ada. K nggak ada. Nggak ada. Banyak nggak ada ya. Uh-uh. Ada berapa? 19 aja. Latin dia ada berapa? 26 Latin. Iya. Dan ada juga kita yang apa namanya, Latin punya, Toba punya, Latin nggak punya. Apa itu? Apa tuh? Eng, Eng. nga. Nga. Itu kan satu bunyi itu sebenarnya, nga. Aha. Bukan ng, enggak gitu. Mhm. Kalau contohnya kan apa namanya, mengusir. Mhm. Itu kan Indonesia itu bunyi itu. Mhm. Kalau bukan dibaca bukan mengusir, bukan. Iya. Mengusir sekali bunyi itu bunyi dia. Aku biasanya teman-temanku yang mau belajar bahasa Indonesia itu mereka tahu bunyi eng dalam misalnya akhiran, Akhirannya. ending gitu kan. Ending ya. Tapi begitu ditambahkan huruf vokal langsung bingung. Ah. Enggak. Saya ngomong enggak. Nah, itu. Ternyata itu bunyi yang enggak lazim ya. Benar. Dan itu juga permasalahan apa ya, transliterasi juga begitu. Mhm. Kadang ada di apa namanya, di bahasa ini hurufnya ada, di sini enggak ada. Mhm. Di sini ada, di sini tuh juga permasalahan salah satunya transliterasi. Mhm. Contohnya tadi kan yang suara itu, yang T sama H sekali bunyi itu ada itu, begitu. Sama sh gitu juga. Dan selanjutnya ini, inilah dia vowel sign. Ada Text namanya. heavy. Ada 6 ini. Ada 6. Apa ini? Ada I, ada dia menghasilkan bunyi I, ada menghasilkan bunyi O, ada menghasilkan E-nya tapi E yang begini. Bukan E. Bukan E. Iya. Jadi sebenarnya orang Batak tuh punya E nggak sih? Yang Toba itu punya. Ah. Yang Toba nggak punya. Mhm. Kalau yang Karo, Pak itu mereka punya. Nah ini nih yang memang lazim diketahui oleh orang Batak tuh langsung dikenal sebagai Ya. cuma ngomong E. E-nya yang apa, yang besar ya? Iya. Bukan kecil. Bukan kecil, jadi Besar. besar. Oke, bukan kecil. Nah ini juga yang menariknya adalah kalau dalam bahasa Indonesia baku itu bunyi E itu malah sangat jarang. Nggak dibedakan itu. Bahasa Iya, Indonesia. karena kita nggak punya aksentuasi dalam abjad kita kan, jadi nggak ada apostrof, istilahnya nggak ada tanda E, biasanya kan E, kalau misalnya kemarin E atau enggak E, itu kan biasanya tanda baca yang supaya kita tahu di mana. Tapi menurutku ini spekulasiku aja ya, bahasa Indonesia itu tidak punya seperti itu karena hampir semua kata yang ada huruf E-nya itu bacanya E. Menulis, kecuali apa coba? Mengeja. Apalagi yang lainnya ada E-nya. Apa? Apel. Apel, Beda ya itu. kan? Apel. Ada apel dimakan. Apel ya apa? Apel. Briefing ya. Apel briefing. Iya. Baris gitu ya. Baris apel tentara itu. Iya. Apel itulah briefing atau baris itu. Mhm. Itu ada juga perbedaan di situ. Selanjutnya inilah apa saya tampilkan dari Hayes ini juga. Aku tadi mau cari buku Hayes ini. Mhm. Bagaimana pembicaraan morfofonim itu? Dengan tadi dia menyogok ke bahasa Toba. Gak aku duga ini dia menyogok sampai segini ya bahasa Toba. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh. Oke. Urusan apa ya? Ini ada bagaimana dia melafalkannya. Bagaimana Dia dia. nulisnya pakai IPA ya?
Ya ini apa? Ini bukan IPA sih. Bukan IPA, cuma kurang lebih gitu lah. Bacanya ya, cara bacanya. Ini dari highest ini. Ya, ini yang dari highest. Yang apa? Yang bentuk-bentuk fonemnya kayak di bahasa Batak contohnya kan ada lagu yang apa itu? Lagu Sigulepong. Sigulepong. Itu kan tulisannya Sigulepong. Iya. Jadi tapi dibacanya seolah ada 2 P, Sigulepong. Sigulepong. Opung. Opung. Itu tulisannya OMPUNG, bacanya opung. Jadi opung. Banyak lah sebenarnya contoh-contoh lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kalau kita memperhatikan bahasa Batak. Cuma itu sih opung terutama tuh. Aku dari dulu mikir tulisannya mungkin OPUNG. Aku bilang, oh enggak, OMPUNG, tapi M-nya tidak dibaca. Baca jadi apa? Jadi kayak double P. Apalagi contohnya terbit bahasa Indonesia, kayak bahasa Batak jadi binsar. Bilangnya bicar, bilang bicar. Atau bisar katanya. Bitsar bilang Bitsar. ada baca begitu. Atau apa? Kasus-kasus begini lagi yang apa? Nah, ini itu kalau saya kenapa bisa kejadian begini? Mungkin kan ada interaksi apa itu yang pas pelafalan gitu kan? Pelafalan ada yang tadi perkara bunyi-bunyi tadi ada gutural, labial, palatal, apalagi nasal. Itu ada kasus-kasus kejadian itu jadi nabrak di interaksi. Jadi apa kayak ada harusnya tulisnya begini, bacanya di begini. Nah, ini lebih baik kita bicara ini apa karena kita harus bicara di aksaranya ini sebenarnya. Karena di aksaranya. Jadi apa? Jadi memang di aksaranya pun begitu kadang tulisannya. Di aksara juga begitu karena pengucapan jadi kotak begitu ya. Begitu kontak yang terjadi. Ini yang sepertilah secara umum. Ini saya rujuk dari disertasinya PWJ Nababan. PWJ Nababan ini yang apa? Ini hasil dari apa namanya? Hasil dari pandetu ini di bapaknya, di muridnya ini. Nah, kalau dia mau baca tabel begini dia sebelah kiri ini itu dia huruf akhir atau fonem akhir dari kata pertama. Yang atas fonem awal dari kata kedua. Nah, inilah muncul-munculnya nih. Misalkan di apa P bisa muncul double P. Ada seterusnya ada apa namanya? Contoh yang agak gini. KH jadi KK ya kan? Iya. Apalagi jadi apa lagi gini ada double K. Nah ini kejadian gini. Manukun katanya. Manukun jadi manungkun ya. Iya. Manukun. Nah, itu kan kajian gitu. Sebenarnya tadi awal tadi nggak ada huruf K di bahasa Batak. Nggak ada huruf K di Batak. Tapi karena ada apa tadi yang perkara kena pangolat, H itu kena pangolat jadi K gitu kan? Iya. Jadi kena pangolat jadi muncul dia K. Itu contohnya huruf A, huruf C juga nggak ada. Tapi bisa kadang muncul C kalau ngomong. Ya. Bisa muncul C, bicar gitu atau yang lain-lain ya, contoh kasus begitu. Ini yang macam-macam interaksi. Nah ya, berarti kalau gini kejadiannya sangat mungkin ada permasalahan homofon. Karena permasalahan homofon itu sangat bisa terjadi tuh. Permasalahan homofon. Saya kan yang kita kemarin bicarakan itu di TikTok yang apa namanya Bokon Jojo itu gimana ceritanya? Jadi perkara tadi memang agak jadi debat agak apa namanya membingungkan di sini. Ini keduanya dia adalah sifatnya homofon. Sama bunyinya. Lafalnya sama. Tapi kita coba timbangkan ini ada mokfem ini. Gokhon dan gokhon. Gonghon dan gokhon. Gong kalau di kamus itu bilangnya diam itu. Diam mukhot lohot yaitu artinya hot, lohot, dan meret apa tidak berpindah, tidak bergerak. Itulah gong. Kalau gok penuh. Kalau dalam konteks undangan pernikahan gimana yang lebih sesuai sebenarnya? Ini mau kita bicarakan. Inilah mencoba kita bahas antara dua perkara ini. Atau cuma satu-satu dulu ya. Pertama kita lihat dulu apa kata gong lah dulu.
kata gong kita pecah dulu morfemnya, ada mang, gong, hon. Iya. Artinya kalau berarti kan dikatakan mang, gong, hon berarti dikabarkanlah kepada penduduk kampung agar tidak pergi pada hari yang ditentukan. Ada juga kadang orang menafsirkan ini mang, gong apa, mang, gong, hon, karena kan ada buah-buah atau pengumuman orang bawa gong. Gong. Bilangnya sambil ngasih pengumuman dibunyikan lagi ting ting ale katanya. Pengumuman gitu kan. Ada apa gitu disampaikan. Ada orang menafsir begitu. Itu dikatakan mang, gong, hon berarti tadi supaya diinformasikan kepada penduduk kampung supaya pada hari yang telah ditentukan jangan kemana-mana. Warnek. Dari sini muncul ada perkara, ada ungkapan gong hon si pai mau jauh sialusan. Gong hon si pai mau berdiamlah menunggu jauh-jauh sialusan panggilan dijawab. Jadi maksudnya mereka diam itu karena ada yang tunggunya. Tungguan apa? Ada panggilan. Oke. Itu ada dua perkara tadi. Gong hon si pai mau, dia menunggu. Ada yang ditungguin maka dia tidak kemana-mana. Akhirnya sudah ditentukan. Jauh-jauh sialusan, jawab panggilan jawab. Itu makanya kan pas ada undangan, ya hari tanggal sekian aku beracara, datang ya. Iya. Jadi kan tanggal sekian engkau tidak kemana-mana, tidak ngerjain sawah, tidak ngerjain ikan tidak menangkap ikan, pokoknya nggak kerja lah. Karena hari itu sudah dikhususkan untuk si kawan. Untuk si kawan yang lagi beracara. Iya. Nah. Biasanya kawinan biasa gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya Gokon Jojo itu sebenarnya apakah itu khusus untuk acara? Karena aku biasanya ngeliatnya di undangan pernikahan ya. Datang martupol segala macam. Itu juga tuh martupol, MP, jadi double P. Banyak contohnya. Itu memang khusus buat undangan pernikahan aja atau memang segala jenis undangan ada karena memang gua nggak dapat undangan yang bukan pernikahan? Saya rasa kalau udah kelima ini memang puasa bukan undangan kawin aja. Iya, memang lebih general ya. General sebenarnya. Kayak jangan kemana-mana, aku beracara ya. Bisa juga misalnya meresmikan rumah gitu kan. Aku ada sukuan rumah baru, aku ada sukuan rumah. Bisa datang nggak? Ya. Kan artinya kita sudah siapkan waktu untuk si kawan yang sedang bergembira dengan rumahnya. Bisa juga. Atau anakku terdiri, bisa datang nggak? Iya. Bisa juga itu. Yang artinya kita sudah gong, kita nggak kemana-mana karena apa? Kita pergi ke tempatnya nanti. Saya coba nanti perkara gong ini saya coba lagi cari di di Alkitab. Tapi saya disclaimer lagi nih bukan ngomongin agamanya nih, bukan ngomongin agama tapi maksudnya narasinya tertulis ini. Saya ambil potongan, saya coba cari kata gong gitu kan. Gong maksudnya yang kukira gitu ya, yang seperti yang kupikir cuma satunya ini aja. Ini Alkitab yang serang umum kita pakai ini, yang diterbitkan oleh LAI tahun 98. Saya rasa sudah ada sini, sudah ada. Tapi yang sudah ada sebelum, tapi diterbitkan lagi tahun 98. Nah, dikatakan di sini ia ditiuphoi dagong diho dan seterusnya. Iya. Jika ada seterusnya gitu ya. Ini yang sedang berjalan, yang sedang dipakai, yang saat ini dipakai ya. Saya coba cari padanannya yang lebih tua, yang lebih tua, yang terdimension. Yang di bawahnya idang toktong idang toktong dihoi. Iya. Maksudnya bukan maksudnya itu membicarakan uang yang kau pegang itu tetap diam samamu. Ya kan tidak bisa di kamu itu uangnya. Saya baca lengkap. Ia ditiuphoi dagong diho digalis hopei dalas tunggu diho. Artinya memang tetap di dia, maksudnya menyatakan itu terserah mau kau pakai itu urusanmu. Mengatakan itu, mengatakan uang yang kau dapat itu dari hasil menjual itu hakmu, tetap itu kau yang penguasa di situ. Jadi gong dengan toktong kan agak mirip ini, agak paralel, agak seperti partinya ini agak mirip ini. Artinya mengatakan bahwa
itu urusanmu, itu tetap di kamu. Itu maksudnya. Itu perkara artinya menekankan kalau di sini artinya gong ini diam. Iya, diam di tempat. Diam di tempat, nggak kemana-mana. Selanjutnya kata gok. Kata gok. Nah, ini kata gokon ini saya bacakan lagi morfemnya. Gok. Apa namanya bisa penuhkan atau isi ya, isi. Gokon. Gok apa memenuhkan gitu ya. Ya, gong diho, gok diho sama artinya dia. Kadang-kadang dia sama artinya. Ini kemarin ku coba baca dari kamus waktu itu. Gok apa kata gok itu sama yang kata gong tadi yang kita tunjukkan di apa kemarin itu, di screenshot di Instagram dan TikTok. Itu yang pengertian goknya secara lutuh. Nah, sementara itu yang gong ya. Kata gok itu ada dibilangnya gok diho sama dengan gong diho, lihat gong. Nah, itu untuk goknya. Nah, artinya kalau mengatakan gok ini bisa dalam kasus ini ya bisa sama artinya memang itu memang mengatakan itu otoritasnya, itu penuh samamu. Ini kan ada buku ini. Gok diho nama diriku berdina salah kaki. Langkaki lakaki. Itu lagi tuh. Gitu lagi tuh. Gok diho nama diriku berdina salah kaki. Gok ini maksudnya tadi apa? Sepenuhnya hidupku adalah milikmu, ya kan? Iya. Gok diho nama diriku, semua hidupku adalah milikmu. Kemudian lagi ada dikatakan, memang kalau kita baca di Bible itu memang bicara kata apa ini? Yang masuk mengundang ini, memang berputar-putar malah dibayangkan dibilang gok. Oh, oke. Di gokon gitu. Jadi bukan gong ya. Kalau dalam konteks teks arkaik seperti Bible itu lebih gok ya. Iya. Yang biasa diasosiasikan dengan mengundang. Iya, makanya ini agak cukup problem juga ini ketiga ini masalah ini. Gok atau gong, karena kan berpatokan kepada yang beredar gini. Gong hon si pai mau jauh-jauh si lausan. Gok kon si pai mau jauh-jauh si lausan. Pasti gong baca jadi gok ya. Gok kon si pai mau jauh-jauh si lausan. Karena berpatokan ke situ. Ini cukup problem. Masalah ini Bible itu yang mengatakan yang serupa makna ini kan mengundang, memanggil, apa lagi? Mengundang, memanggil, itulah. Mengundang, memanggil, itulah maksudnya. Kata-kata dibilang situ mengatakan di gok, dinokon, maksudnya kata gok tadi lah. Iya. Manggokon, digokon, kata putar-putar di situ. Cukup perkara dalam permasalahan kelas literasi. Nah, tapi kalau selain dari pendapat ahli-ahli lain, kalau menurut abang sendiri, gongkon atau gokon? Kalau aku lebih memilih kata gong sebenarnya. Gong. Gong. Apa karena dia memiliki arti yang lebih makna yang lebih mendalam, yang tidak semerta-merta langsung eksplisit? Lebih karena gong ini maksudnya apa ya? Apa namanya? Tolong siapkan waktumu untukku. Lebih pada ke situ maksudnya. Iya. Tolong siapkan waktumu. Aku perlu kau datang. Kau siapkan waktumu, jangan kemana-mana ya. Aku lebih pilih lu sebenarnya. Iya. Daripada gok ya. Sebenarnya memang maknanya jadi lebih dalam ya bang ya. Iya. Ada menurutku ada implikasi komunal, memandangkan ke komunitas atau sanak saudara. Benar. Sisihkanlah waktumu untukku, aku beracara di tanggal segini gitu. Iya, betul. Iya. Aku lebih yakin di situ ya sebenarnya. Jadi ada penelitian beberapa penelitian juga di sini. Kemudian kalau saya menunjukkan tadi ini yang beberapa pendapat ini pun macam juga ini. Jadi saya pertama tadi ada namanya tulis pendapat dari artikel dari Guru Surung Siombing. Guru Surung Siombing ini juga ada dia menulis artikel juga. Selain itu dia ada menulis juga buku pelajaran untuk anak sekolah untuk bahasa Barat. Oke. Yang katakan bahwa maksudnya dia lebih memilih kata gong untuk mengatakan undangan, tapi maksudnya itu dengan memukul gong tadi. Oh, dengan justru dengan memukul gong gitu ya? Iya. Jadi kayak mengumandangkan gitu. Itu maksudnya dari Guru Siombing. Kemudian lagi Tuan Ain Pagdasi Barani dari apa namanya dapat dari artikel dia. Kemudian aku siapkan di sini. Di sini ada artikelnya dari Pagdasi Barani. Ini pun orangnya pantas juga ini.
pada Sibagan ini. Dia lebih memilih kata gong ya. Di sini dia lebih memilih kata gong. Dia mengikuti pendapat dari Warneck. Dia mengikuti kata itu secara keseluruhan. Di sini dia lebih ikut kepada Warneck. Ya, dia mengikut kepada Warneck. Tapi kalau tempat lebih mengikut kata Warneck. Tapi kalau no mention dia memilih kata gong malah. Itu problem ini. Biasanya Bang, kalau aku ngelihatnya bahasa dan budaya itu kan sangat berkaitan ya. Makanya sebenarnya campuran antara bahasa dan budaya itu adalah sastra. Fenomena keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi biasanya kalau aku mau menelusuri arti kata atau makna kata yang sampai ke dasar-dasar etimologinya, itu biasanya aku melihat fenomena apa yang menyebabkan adanya kata tersebut. Jadi kalau misalnya dari berbagai pendapat tadi, kalau menurutku pribadi, aku lebih suka pakai lebih menginterpretasikan itu berasal dari gong, karena ada fenomena, karena orang-orang Batak itu dari zaman dulu itu kan orang yang sangat komunal kan, komunal. Sehingga apalagi kita waktu itu ngelihat soal struktur struktur ada lapangan di tengah di antara rumah-rumah masyarakat Batak, sehingga adanya gong yang kemudian mengumandangkan kepada orang-orang bahwa jangan bekerja di hari ini, aku membuat acara. Itu sesuatu yang sebenarnya lebih terkait ya dengan sejarah dan fenomena budaya dari masyarakat Batak itu sendiri. Kalau pendapatku. Ya memang itu ada istilahnya kan bahasa menunjukkan bangsa. Iya. Bahasa menunjukkan bangsa. Jadi itu apa namanya perkara problem ini juga masalah fonem pun banyak juga cerita. Contohnya saya kasih contoh lagi masalah fonem ini kan. Ada bilangnya gini, godang hian. Beda itu, godang hian banyak kali. Godang hian dulunya banyak. Oke. Itu beda. Ya, Pada kata yang sama. Jadi penekanan pada suku kata tertentu juga bisa membedakan artinya ya. Bisa beda makna, bisa beda arti. Apalagi kalau masalah penjidaan juga mempengaruhi itu. Kalau kesimpulannya gimana nih Bang? Jadi saya sampaikan lo ujung dari bicara ini, ya kasus ini kasus kayak transliterasi atau apapun itu terjadi ketika menuliskan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang tangkap telinga dan yang ditulis. Apa tangkap telinga, apa yang ditulis. Itu satu bentuk itu. Selain itu persoalan ini muncul karena melakukan alih aksara ke bahasa lain. Karena di sini ada hurufnya, di sini nggak ada. Itu kadang problem, permasalahan apa dia, permasalahan transliterasi ini. Transliterasi mengubah alih aksara atau alih aksara. Kadang permasalahan perkara begini ya. Perkara bahasa ini, perkara transliterasi ini juga menarik ini sebenarnya. Iya, makanya kalau dalam komunitas linguistik biasanya pakai IPA. Itu pronunciation guide yang universal gitu. Bisa dibaca semua orang, jadi seolah setup jar tersendiri gitu. Untuk supaya proses transliterasi dari sebuah aksara ke aksara lainnya itu lebih mulus, atau misalnya orang yang mau belajar sebuah bahasa tuh lebih oke dengan pronunciation guide seperti ini, panduan pelafalan seperti ini, saya bisa langsung nangkep gitu. Karena seringkali ada inkonsistensi dalam ya, karena memang bahasa itu selalu berkembang ya. Bahasa itu kan hidup ya. Dia akan selalu berubah bersama dengan masyarakatnya. Orang Indonesia lah sangat lazim membentuk kata-kata baru. Tiap hari ada istilah-istilah slang yang baru. Nah, memang itu adalah contoh dari bahasa yang selalu berubah, dan memang bahasa itu hidup. Sehingga memang inkonsistensi ini bukanlah kegagalan dari para ahli linguistik dalam memetakan bahasa, tapi memang lebih fenomenanya begitu. Jadi banyak ya hari ini, daging banget hari ini nih kita nih bahasannya. Semoga yang lagi nonton nggak pecah kepalanya, tapi ini bisa jadi pembelajaran yang menarik juga sih bagi teman-teman. Saya juga yang mau belajar bahasa Batak, yang sedang belajar bahasa Batak. Memang bahasa itu akan sangat rumit, terkesan sangat rumit kalau kita melihat saklek aturan tata bahasanya seperti apa. Tapi ketika kita melihat bahwa bahasa itu adalah sebuah ilmu yang hidup, ya terus-menerus berubah,
dan kita bisa mengaitkan dengan fenomena tertentu dengan amatan seperti si gulepong itu bunyinya ternyata M-nya, nah itu bisa kita amati kenapa ya begini. Ada juga kata yang seperti ini, ada juga kata yang seperti ini. Itu jadi malah menjadi sebuah bahasa, itu akan menjadi sebuah ilmu yang menarik untuk kita pelajari. Gimana nih Bang? Kalau Abang sendiri, menurut Abang gimana? Abang kan bisa bahasa Batak nih. Ya menurutku ya aku aja bingung berbicara gini kan. Karena apa? Itu keunikan itu. Apalagi kalau kita bicarakan kalau kita luaskan dalam konteks astronomisi ya, karena kan berbicara ini morfofonim ini morfofonim ini kadang umum juga di mana-mana ini. Kemarin waktu saya mencari bahan ini, tempat lain juga ada banyak. Nah, di sana yang terdekat Nias, ada lagi coba cari itu kan morfofonim bahasa Betawi, morfofonim bahasa Jawa, morfofonim bahasa itu banyak sekali gitu. Iya, kasus begitu. Biasanya semua bahasa ada sih. Bahasa itu banyak sekali. Nah, itu bahasa itu apa yang sangat yang bikin menarik ya perkara bahasa ini. Gitu. Ya memang nggak ada habisnya. Kalau dari aku yang belajar 4 tahun mengenai linguistik saja nggak akan ada habisnya, karena memang bahasa itu sangat menarik dan sangat hidup. Itu mungkin bisa jadi seperti pelajaran buat kita semua untuk terus mengamati jadi bahasa Batak bukanlah relik dari masa lalu, tapi itu sesuatu yang terus berubah, terus hidup bersama dengan masyarakat Batak, dan semoga ini bisa jadi bahan permenungan dan pelajaran buat kita semua dan teman-teman yang menonton di rumah. Jadi akhir kata, terima kasih banyak Bang Yuri atas segala ilmu-ilmu yang sangat daging yang telah diberikan hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi Batakologi yang ke-21. Selamat siang.